Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini, Bu Ima akan menyampaikan materi sistem reproduksi pada manusia untuk bagian yang kedua, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Untuk itu, silahkan disimak uraiannya berikut ini. Sistem reproduksi manusia. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga dengan manusia. Adapun organ-organ yang menyusun sistem reproduksi manusia terdiri dari yang pertama, alat reproduksi laki-laki atau pria, yang kedua, alat reproduksi wanita atau perempuan. Kita pelajari yang pertama, alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma. Alat reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Adapun organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pria, coba perhatikan atau dilihat dari tabel ini. Ada yang pertama adalah testis, berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. 2. Skrotum, kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. 3. Tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. 4. Sel interstisial, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. 5. Sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. 6. Penis, berfungsi sebagai alat kopulasi. 7. Vas deferens, berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. 8. Ductus epididymis, berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. 9. Kantong sperma, tempat menampung sperma. Dan yang ke-10 ada kelenjar prostat dan kelenjar Cowper, berfungsi menghasilkan cairan semen yang nanti akan berfungsi untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Coba perhatikan gambar alat reproduksi pada pria. Silakan diperhatikan ya letak-letaknya. Kita lanjutkan untuk proses spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma terjadinya di bagian testis. Untuk spermatogenesis ini pada pria dimulai pada atau masa pubertas ya. Kemudian hormon yang mempengaruhi proses spermatogenesis antara lain yang pertama ada hormon gonadotropin, yang kedua FSH, yang ketiga LH, dan yang keempat hormon testosteron. Coba perhatikan bagan spermatogenesis ini. Dimulai dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid, kemudian mengalami pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer yang bersifat diploid. Spermatosit primer ini selanjutnya mengalami pembelahan meiosis yang pertama, membentuk spermatosit sekunder bersifat haploid. Kemudian masing-masing nanti akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, membentuk spermatid yang bersifat haploid juga. Ini juga. Jadi kalau dihitung ada spermatidnya ada 4. Masing-masing spermatid ini nanti akan mengalami diferensiasi atau perkembangan membentuk spermatozoa yang telah matang atau sel sperma. Kita lanjutkan alat reproduksi wanita. Pada wanita nanti terdapat yang namanya ovarium, nanti jumlahnya ada 2 atau sepasang, yang nanti berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur.
Kemudian ada tuba falopi atau saluran telur. Kemudian kedua saluran telur itu atau tuba falopi ini nanti akan bermuara pada uterus atau rahim. Kemudian ada bagian yang namanya serviks atau leher rahim yang nanti berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang nanti namanya adalah vagina. Coba perhatikan gambar alat reproduksi pada wanita. Ini ya, alat reproduksi pada wanita ada ini ovarium ya, kemudian tuba falopi, kemudian nanti bermuara di uterus, ini ada serviks dan vagina. Selanjutnya proses oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur terjadinya di ovarium. Untuk oogenesis pada perempuan nanti dimulai sebelum anak perempuan itu dilahirkan. Adapun hormon yang mempengaruhi proses oogenesis antara lain yang pertama ada hormon estrogen, yang kedua FSH, 3 LH, dan yang keempat adalah hormon progesteron. Selanjutnya bagan oogenesis. Coba perhatikan bagan ini. Dimulai dari sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid, nanti mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid juga. Nanti oosit primer ini nanti mengalami pembelahan meiosis yang pertama membentuk oosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, nanti ada jumlahnya 1. Kemudian membentuk badan polar primer yang bersifat haploid atau istilahnya adalah polosit. Kemudian oosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis 2 membentuk ootit yang bersifat haploid yang nanti akan mengalami perkembangan atau diferensiasi membentuk sel ovum bersifat haploid. Dan nanti oosit sekunder juga membentuk satu badan polar atau satu polosit, sedangkan yang badan polar primer ini membentuk 2 polosit atau 2 badan polar sekunder. Sehingga nanti proses oogenesis ini satu sel induk telur menghasilkan satu sel ovum dan 3 polosit atau 3 badan polar sekunder. Sekarang kita pelajari tentang menstruasi atau haid. Menstruasi atau haid merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali. Menstruasi ini akan terjadi bila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Untuk memahami proses menstruasi, coba dilihat video berikut ini. Menstruasi atau haid biasa disebut juga sebagai datang bulan. Dan bagaimana prosesnya? Simak penjelasan berikut. Wanita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan ketika mencapai masa pubertas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan berkembang ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh. Itulah yang disebut sebagai menstruasi. Darah menstruasi ini akan mengalir keluar vagina. Proses menstruasi ini biasanya terjadi selama 7-8 hari. Setelah proses menstruasi selesai, pada hari ke-10, sel telur terbentuk kembali di dalam ovarium. Sel telur ini sangatlah kecil, dan pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi, yaitu pelepasan sel telur menuju tuba falopi. Sel telur ini bergerak menuju uterus. Bersama dengan ovulasi, dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama sel telur dan terjadilah menstruasi. Selanjutnya kita bahas tentang fase menstruasi. Siklus menstruasi itu terdiri dari 4 fase, diantaranya fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal.
Agar lebih paham, silakan perhatikan gambar dan fokus pada level hormon. Kemudian kita berikan tanda warna yang berbeda. Hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan ini adalah gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi, sehingga keluarlah darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan ke-5, bisa juga sampai 7 atau 8 hari. Berikutnya fase folikuler. Fase ini disebut juga sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai dengan ke-14. Nah, sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting dan disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Ukurannya 1,25 cm dengan massa 0,5 gram. Kelenjar ini terletak di bagian dasar otak dan posisinya dekat dengan hipotalamus. Berikutnya fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas sel telur yang matang. Selanjutnya fase luteal, disebut juga fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Setelah folikel melepaskan sel telurnya, zat ini berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum dapat melepaskan hormon, terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Pada fase ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami gejala sindrom premenstruasi atau PMS, seperti kembung, payudara terasa nyeri atau bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, dan susah tidur. Selanjutnya adalah proses fertilisasi dan kehamilan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium ini disebut dengan istilah ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma. Proses pembuahan ovum oleh sperma inilah yang disebut dengan istilah fertilisasi. Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi tidak dibuahi oleh sperma. Lalu, bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba falopi dibuahi oleh sperma? Tahukah kamu bagaimanakah fertilisasi dan kehamilan terjadi? Simak video ini sampai tuntas. Fertilisasi terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sel sperma. Bagaimanakah prosesnya? Simak penjelasan berikut. Jika sperma masuk ke dalam vagina, sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi. Di tuba falopi inilah sel telur diovulasikan dari ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur.
Peluburan kedua sel membentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan. Zigot akan bergerak dan menempel pada dinding rahim. Proses inilah disebut dengan implantasi. Zigot akan terus membelah sehingga terbentuk embrio, dan embrio mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan membentuk janin. Janin memperoleh asupan makanan dari ibunya melalui perantara plasenta. Bagaimanakah proses perkembangan janin dalam rahim? Yuk simak penjelasannya. Sebelum lanjut, mungkin kamu perlu memahami terlebih dahulu siklus pembuahan sel telur. Ini adalah gambar siklus pembuahan sel telur oleh sperma. Ovulasi melepaskan oosit sekunder. Saat terjadi pembuahan, pada hari ke-1 terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari satu sel. Pada hari kedua, zigot membelah menjadi 2 sel. Pada hari ketiga terbentuk 4 sel. Pada hari keempat terbentuk 16 sel. Disinilah terbentuk morula. Morula adalah sekumpulan sel yang menyerupai anggur. Pada hari kelima terbentuk blastokista awal. Dan pada hari ke-6 dan ke-7 terbentuk blastokista tahap akhir. Pada hari ke-8 atau ke-9 terjadi implantasi, yaitu menempelnya blastokista pada dinding rahim. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester, yaitu sekitar 3 bulan pada setiap periodenya. Trimester pertama 0 sampai dengan 12 atau 14 minggu. Perkembangan janin di trimester pertama ini dimulai dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ-organ vital lain termasuk jantung yang sudah mulai berdetak. Kaki dan lengan juga sudah mulai terbentuk pada minggu ke-8 usia kehamilan. Pada akhir trimester pertama, organ kelamin telah terbentuk meski belum sempurna. Idealnya, berat janin sekitar 28 gram dengan panjang 2,5 cm pada akhir trimester pertama. Trimester kedua. Selama trimester kehamilan ini, hampir seluruh organ janin sudah berkembang sempurna. Janin juga mulai dapat mendengar dan menyerap makanan yang masuk ke perut ibu melalui plasenta. Selain itu, sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus di tubuh janin yang biasa disebut lanugo. Pada akhir trimester kedua, panjang janin mencapai 10 cm dengan berat lebih dari 1 kg. Trimester ketiga. Pada trimester ketiga, tepatnya minggu ke-32, tulang dan kerangka badan janin sudah terbentuk sempurna. Janin di dalam kandungan pun sudah bisa membuka dan menutup mata, serta merasakan cahaya dari luar perut ibu. Di akhir minggu ke-37, umumnya semua organ tubuh janin sudah berfungsi dengan baik secara mandiri. Berat akhir janin idealnya mencapai 3 kg atau lebih dan panjang janin mencapai 50 cm. Minggu-minggu terakhir mendekati persalinan, posisi kepala janin idealnya sudah turun menghadap ke bawah menuju jalannya rahim sebagai persiapan kelahiran. Nah, anak-anak, dari tayangan 2 video tadi, semoga kalian lebih jelas untuk memahami proses menstruasi, proses fertilisasi, dan proses kehamilan. Anak-anak, itulah tadi materi pada pertemuan kali ini. Semoga kalian lebih memahaminya dengan baik. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.